Oke, saya ngebut kalau gitu ya. Tapi ini kalau misalnya saya nambah boleh ya? Karena ini Boleh, sebenarnya silakan penting. dokter. Nih, ini memang pandemi yang kita lakukan, yang terjadi saat ini adalah pandemi karena virus corona. Meskipun sebenarnya pandemi-pandemi sebelumnya itu banyak ya. Kita dulu seringnya pandeminya virusnya flu. Nah, sekarang nih virusnya corona. Padahal virus corona ini sebenarnya banyak banget jenisnya, ratusan. Nah, tadinya virus yang ratusan ini menginfeksinya binatang, sekarang makin banyak virusnya menginfeksi manusia. Ada dua jenis virus corona yang menyerang manusia yang paling sering, yakni tipe alfa dan beta. Tipe alfa ini kita sering anggap remeh. Jadi kayak flu musiman, minum obat-obatan over the counter, kayak flu biasa kita anggap sembuh, itu sebenarnya bisa jadi virus corona juga. Tapi kemudian ada virus corona yang tipenya beta. Ya, dia tipenya ini bisa menyerang dengan gejala lebih berat dan lebih fatal dan mudah sekali menyerang sampai timbulnya wabah atau pandemi. Kita tahu waktu itu ada SARS, kemudian ada MERS, sekarang COVID-19 ini atau SARS-CoV-2. Banyak sekali varian-varian yang ada gitu ya, tapi memang apa namanya, sebenarnya varian ini mutasi yang alamiah terjadi karena virus corona memang mudah sekali bermutasi, tapi masih bisa efektif kok dengan vaksin ya, dan protokolnya sama, mau semua varian protokol kesehatannya sama. Nah, sampai saat ini sudah lebih dari 140 juta, 144 juta penduduk dunia yang terkonfirmasi positif. Oh, sorry, saya sepertinya salah materi yang ini. Sebentar ya, saya stop dulu ya. Oke, siap. Oke, yang ini nih sebenarnya. Oke. Nah, meskipun ada apa namanya, meskipun ada varian-varian, tetap aja ya yang namanya virus tuh tetap sama. Nah, ini sekarang sudah lebih dari 154 juta ya penduduk dunia yang terkonfirmasi positif, dan di Indonesia sendiri sekarang meskipun kasusnya terus menurun ya, makin melandai, kan biasanya kita di atas 100.000 kasus per harinya, tapi sekarang selalu di bawah, dan kita berharap dengan adanya himbauan larangan mudik dan peraturan pembatasan liburan ini bisa tetap terus menekan angka kasus supaya nggak bertambah banyak. Yang perlu dipahami adalah penyebarannya. Jadi kenapa sih dibikin peraturan yang segitu banyaknya tadi, yang kayak skripsi tadi saya bilang? Sebenarnya basicnya ini, untuk mencegah terjadinya penularan. Penularan itu cuma ada dua cara, yakni melalui kontak langsung dan kontak tidak langsung. Kontak langsung tuh kapan sih? Keluarnya droplets itu ketika kita ngobrol, lagi bicara, lagi batuk, lagi bersin, lagi nyanyi, lagi nguap, lagi mungkin ada yang merokok gitu. Ketika mengeluarkan atau membuka itu semua percikan yang mengandung air, itu bisa ada virusnya di dalamnya. Akhirnya bisa apa? Kalau dia lagi interaksi sama orang lain, bisa langsung terpercik dan terhirup. Akhirnya orangnya bisa ikut terinfeksi. Tapi ada juga percikan itu kemudian bisa jatuh ke benda-benda di sekitar kita. Akhirnya kalau dipegang-pegang benda-benda sekitar kita itu yang ada virusnya dengan tangan kita, dan kita pegang-pegang tempat masuknya virus, which is tempat masuknya virus cuma ada 3 ya, mata, hidung, dan mulut. Ingat, tempat masuknya virus cuma itu. Nggak bisa virus masuk lewat lengan, lewat rambut, lewat baju, dan lain-lain, nggak bisa. Jadi, apa yang kita lakukan dalam protokol kesehatan itu cuma mencegah terjadinya penularan dengan kontak langsung atau tidak langsung ini. Makanya, yang harus diperhatikan ini, jangan sampai orang itu menghirup atau terpercik droplet orang lain, termasuk di ruang kelas. Nah, misalnya di ruang kelas itu makanya harus ada ventilasi udara yang baik, jendela dibuka supaya ada sirkulasi. Jadi kemungkinan orang lain untuk menghirup droplet orang lain yang mengandung virus, apalagi kalau terbentuk mikrodroplets kurang dari 5 mikrometer, ini bisa lebih aman karena ada pertukaran atau sirkulasi udara. Nah, kalau nggak ada gimana? Nggak bisa buka jendela segala macam. Manfaatkan teknologi. Ya, zaman sekarang ada air purifier, desinfektan, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya sampai terinfeksi, ada yang namanya masa inkubasi. Masa inkubasi ini berlangsung 2-14 hari. Artinya ada yang gejalanya timbulnya cepat, ada yang gejala timbulnya lambat. Kebayang kalau timbulnya lambat, terus kemudian berinteraksi tanpa protokol kesehatan yang baik, yang tepat. Nah, akhirnya dia bisa menularkan ke orang lain. Karena biasanya ini orang-orang yang disebut sebagai presimptomatik, yang gejalanya belum muncul, ini justru malah titer virusnya tinggi dan akhirnya bisa menularkan ke orang lain. Nah, karena tidak bisa dilihat hanya dari gejalanya aja, ini orang yang tampaknya sehat bisa aja membawa virus, maka kita nggak bisa bilang, oh ini orang yang semuanya sehat kok karena nggak ada yang bergejala apapun. Enggak, kita hanya bisa menentukan orang itu terinfeksi atau tidak hanya berdasarkan pemeriksaan laboratorium, yang merupakan pemeriksaan gold standar penegakan diagnosis SARS-CoV-2 adalah
PCR swab test, bukan tes yang lain. Ya, sampai sekarang gold standard hanya PCR. Kalau antigennya positif, itu tetap harus dilakukan pemeriksaan PCR. Karena apa? Antigen hanya memeriksa apakah dia benar terinfeksi virus corona. Tapi saya tadi udah bilang virus corona ratusan. Corona yang mana? Harus ditentukan dengan PCR supaya kelihatan, oh ini material genetik virusnya yang ini, SARS-CoV-2 ini benar-benar ada di tubuhnya. Gitu. Ya. Nah, makanya pencegahan COVID ini harus dilakukan dari rumah aja. Maka anak-anak sekolah, kalau mau masuk sekolah harus dibiasakan untuk menjalankan protokol kesehatan dengan baik sejak dini dari para orang tuanya. Sudah setahun loh dikasih tahu, cuma 3M aja loh. Dikasih tahu setahun cara cuci tangan, cara pakai masker, cara jaga jarak. Tentu kalau misalnya masih belum diajarin juga, nih kita masih ada waktu nih ngajarin anak-anak dan membiasakan mereka untuk pakai masker yang baik dan benar seperti apa, cuci tangan yang baik dan benar seperti apa. Tapi anak harus dikasih tahu kenapa dia harus melakukan hal itu. Kalau dia nggak ngerti alasannya, ya dia akan asal-asalan. Ya, jadi tetap yang paling penting utama adalah tahu dulu kenapa sih kita harus cuci tangan yang baik. Karena untuk apa? Mencegah terjadinya penularan dengan cara kontak tidak langsung. Habis dipegang-pegang, kita tuh punya kebiasaan ya, megang tempat masuknya virus 20 kali dalam 1 jam. Megang muka, yang nggak sadar. Yang kucek-kucek mata, pegang hidung, benerin kacamata, benerin hijab, benerin poni, ada aja. Nah, inilah yang berpotensi apa? Penularan kontak tidak langsung. Makanya harus cuci tangan. Nah, terus yang kedua apa? Menjaga jarak. Kenapa harus menjaga jarak? Ya karena itu tadi, droplets itu bisa terpercik dan terhirup sama orang lain kalau jaraknya dekat. Nah, makanya harus jaga jarak. Itu pentingnya, ya, menghindari kontak langsung. Terus pakai masker kenapa? Ingat, droplets keluar dari mulut dan hidung, nggak keluar dari yang lain lagi. Jadi harus pakai masker yang baik dan benar, menutupi mulut dan hidung. Kenapa nggak boleh nutupin mulut doang? Karena bisa aja dia menghirup dari hidungnya. Jadi dia yang ketularan orang lain. Kenapa kok nggak boleh dinaik turunkan? Karena masker ini udah jadi saringan. Kalau misalnya kotoran yang nempel di luar masker, akhirnya malah dipeperkan ke tempat masuknya virus. Gitu. Jadi pemakaian masker yang baik dan benar, menjaga jarak, dan mencuci tangan bisa menekan resiko penularan sampai 0%. Inilah sebenarnya solusi supaya kita bisa tetap terus beraktivitas sehari-hari tanpa khawatir terinfeksi. Selain itu tentu harus konsumsi gizi seimbang. Ya, kalau anak-anak kan sudah tentu disiapkan gizinya dengan baik di rumah, harus tidur cukup, tetap olahraga. Dan yang pasti sebaiknya karena di sekolah itu ada beberapa tempat yang rentan berpotensi tertular, seperti terciptanya kerumunan, anak bermain bersama di kelas, gitu ya. Itu harus benar-benar dijaga. Selain duduknya, tempat mainnya juga. Dan tidak disarankan makan di sekolah. Kalaupun makan di sekolah, bawa bekal sendiri di rumah, makan sendiri-sendiri di meja masing-masing tanpa berinteraksi atau ngobrol sama orang lain. Bisa nggak tuh diawasin? Jadi, penularan ini kadang kita suka lupa ya, karena kan kalau misalnya droplets itu keluar waktu kita makan sambil ngobrol bisa menularkan ke orang lain. Droplets itu kan selalu ada begitu kita makan. Makanya adaptasi kebiasaan baru sekarang adalah pastikan kalau kita makan kita nggak usah ngobrol dulu, fokus 5-10 menit, pakai masker lagi, baru berinteraksi sama orang lain. Pentingnya di situ, termasuk para guru. Ya, meskipun kayaknya persahabatan bagai kepompong gitu ya, dari pagi sampai sore, besok ketemu lagi pagi sampai sore. Tapi nggak ada yang tahu siapa yang bisa tertular dari rumah ataupun di perjalanan gitu ya. Jadi harus antisipasi, termasuk kalau misalnya ada kantin atau apa, pastikan alat makan semuanya itu harus steril. Karena penularan dari droplets yang berhubungan sama liur. Jadi kalau tukar-tukaran alat makan, sendok, segala macam dipakai sama orang lain, piring dipakai orang lain, pastikan itu steril. Ya, dan jangan kontak fisik dulu. Ya. Yang penting juga sebenarnya adalah protokol kedatangan. Ini untuk mencegah terjadinya klaster keluarga. Ya. Jadi kalau mau pulang ke rumah, termasuk para guru, tenaga pengajar, dan lain-lain, semuanya harus apa dulu? Buka sepatu di luar rumah. Bersihkan dulu, karena kita anggap droplet itu kan jatuhnya ke bawah, jadi udah paling kotor di bagian bawah. Ya, sepatu buka di luar rumah, bersihkan, kita bersihkan barang bawaan kita, tas dan kantong dan segala macam, baru kita cuci tangan, terus kita masuk mandi ya ke rumah, ganti baju bersih baru kita menyapa anggota keluarga lain di rumah atau lele ya istilahnya gitu. Jadi protokol kedatangan itu harus wajib dilakukan kapanpun dan dimanapun. Ya. Nah ini pembelajaran terbatas ini tadi sudah banyak dijelaskan nih ya. Memang kalau SKB 4 Menteri ini tetap ya harus menyediakan 2 PTM dan PJJ ya sekolah itu. Kalau misalnya ternyata
para tenaga pendidik dan lain-lain, termasuk muridnya sendiri ternyata terbukti belum bisa, belum bisa nih ya mematuhi gitu ya peraturan-peraturan tadi, maka bisa ditutup sekolahnya. Ya, jadi makanya ini penting sekali menjadi kesadaran bersama bahwa kalau memang masih mau tetap sekolahnya dibuka, ayo sama-sama jalanin protokol kesehatan yang benar. Cuci tangan bukan cuma pas datang doang. Cuci tangan tuh pas waktu habis pegang-pegang segala macam yang dipegang di tempat umum, gagang pintu, tangga, pegangan tangga, barang orang lain, itu kita harus bersihin tangan. Karena itu tadi penularan dari mana. Jadi itulah sebabnya bukan sekolah itu jangan cuma menuhin ini saya udah nih centang list, checklist ada tempat cuci tangan, ada ini, tapi pelaksanaannya itu jauh lebih penting. Ya, jadi ketika anak itu sudah disiapkan masuk sekolah, maka guru juga harus menyiapkan pemantauan yang benar-benar disiplin. Dan ini tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bukan cuma para tenaga pendidik, muridnya juga, tapi para orang tua itu wajib menjadi pengawas. Ya, jadi para orang tua juga harus turun tangan, lihat sendiri di lapangan seperti apa. Dan itu sekolah harus terbuka. Ya, termasuk semua komunikasi itu harus dilakukan karena ini kita sama-sama ngawasin. Nggak mungkin pemerintah pusat doang yang ngawasin. Tentu semua pihak di sini kerjasama supaya bisa terjalin pembukaan sekolah yang baik gitu ya, dan semua terlindungi. Tapi intinya semakin banyak pencegahan yang kita lakukan itu akan semakin baik. Jadi sekarang sudah ada 3M, boleh ditambah 5M, boleh ditambah 10M, terserah deh, mau ditambah vaksinasi, terserah. Yang penting makin banyak proteksi yang kita lakukan akan semakin melindungi kita dari infeksi SARS-CoV-2. Ya. Jadi disiplinlah dalam protokol kesehatan dan vaksinasi, karena inilah yang membuat kita aman dan bisa tetap terus produktif dalam menjalankan proses belajar mengajar.